Halo, jumpa lagi dengan Pak Yo dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Kali ini, dalam video ini, obrolan Pak Yo terkait dengan yang namanya listrik dinamis. Loh, listrik dinamis? Berarti kalau ada istilah dinamis, berarti ada yang namanya statis. Ya, memang betul. Nanti ada yang namanya listrik statis. Tapi khusus di dalam video ini, obrolan Tayo masih akan seputar terkait dengan yang namanya listrik dinamis. Nah, apa sih nanti besaran-besaran di dalam listrik dinamis? Nah, untuk video ini pun yang Pak Ayu obrolkan itu hanya terkait dengan satu besaran fisis di dalam listrik dinamis, yaitu apa? Kuat arus listrik. Dan satu hukum yang terkait dengan arus listrik, yaitu hukum pertama Kirchhoff. Jadi tetap ya, tonton terus video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika video ini memang bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda semua, bagi teman-teman semua, dan bagi saya sendiri, bagi kita semua. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Tadi Pak Yu sudah menyebutkan bahwa di dalam video ini khususnya kita akan membahas yang namanya kuat arus listrik dan juga hukum pertama Kirchhoff. Memang hukum pertama Kirchhoff ini terkait dengan arus listrik. Jadi sekali lagi khusus dalam video ini obrolan kita akan terkait dengan kuat arus listrik dan hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita masuk yang kuat arus listrik. Apa sih kuat arus listrik itu? Ya, listrik. Apa sih yang dimaksud dengan listrik? Ini kembali ke topik besarnya. Listrik dinamis. Dinamis. Bedanya dengan statis apa nanti? Nah, kita kembali ke yang namanya listrik. Listrik itu di dalam istilah asingnya, di dalam bahasa Inggris, dikenal dengan nama electricity, yang mana electricity itu kalau dalam istilah Indonesianya disebut listrik. Coba perhatikan kata electricity. Electricity itu sebenarnya terkait dengan apa? Dengan yang namanya elektron. Jadi sekali lagi, listrik itu istilah Inggrisnya dalam bahasa Inggris disebut dengan electricity. Nah, electricity itu sebenarnya kalau kita cermati adalah ada kata elektron. Nah, berarti kuat arus listrik kembali ke yang menjadi sub topik obrolan kita dalam video ini adalah arus listrik. Berarti ini terkait dengan yang namanya elektron. Makanya kembali ke topik besarnya, yaitu apa? Listrik dinamis. Listrik dinamis berarti sebenarnya membicarakan perilaku atau aktivitas elektron yang berpindah namun sifatnya kontinu. Jadi berpindahnya itu terus-terusan. Ini listrik dinamis. Sedangkan nanti kalau bicara elektron yang berpindah tapi tidak kontinu, tidak terus-terusan, berpindah terus lenyap, berpindah ke sana terus lenyap, itu akan dibahas di dalam video Pak Yo berikutnya yang terkait dengan listrik statis. Jadi kembali lagi kita bicara dalam video ini adalah listrik dinamis, yang mana khususnya adalah bicara elektron yang berpindah secara kontinu. Ya, yang mana kita cermati lagi, kita dalami di dalam yang namanya kuat arus listrik. Ya,
kuat arus listrik. Nah, apa sih simbolnya kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu disimbolkan arus listrik ya. Sedangkan kuat arus listrik itu adalah besarannya, besaran yang menyatakan seberapa besar arus listrik yang ada itu disebut dengan kuat arus listrik. Nah, simbolnya adalah I. Nah, yang mana I atau arus listrik ini menyatakan apa? Ternyata masih terkait dengan yang namanya elektron. Jadi, kuat arus listrik itu adalah besaran yang menyatakan banyaknya elektron, dalam hal ini adalah muatan, ya kan? Banyaknya muatan yang mengalir, istilahnya mengalir ya, atau berpindah secara kontinu di dalam selang waktu tertentu. Sekali lagi, bahwa yang namanya kuat arus listrik adalah besaran yang menyatakan banyaknya muatan yang mengalir. Sekali lagi, muatan yang mengalir ini tidak lain adalah elektron dalam waktu tertentu atau selang waktu tertentu. Makanya disimbolkan I sama dengan Q, ya, Q per T. Nah, Q itu terkait dengan muatan, T adalah selang waktu. Kalau kita lihat dari satuannya, Q itu satuannya apa? Satuannya adalah coulomb. Sedangkan T satuannya apa? Second. Jadi coulomb per second itu adalah satuan dari yang namanya kuat arus listrik. Sekali lagi, ini adalah satuan yang menyatakan banyaknya muatan yang mengalir dalam waktu tertentu, ya, Q per T. Nah, nanti di dalam istilah lain satuannya inilah yang sering disebut dengan apa? Ampere. Kalau kita tulis yaitu ampere. Sekali lagi, kalau kita singkat hanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kalau kita mau tulis lengkap, A itu ditulis dalam huruf kecil. Ya, sekali lagi di dalam penulisan simbol atau lambang satuan, kalau nama simbol atau lambang itu diambil dari nama orang, maka kalau disingkat simbolnya ditulis dengan huruf gede atau huruf besar atau huruf kapital. Tapi kalau mau ditulis lengkap, silakan ditulis huruf pertamanya menjadi huruf kecil. Sekali lagi, untuk satuannya C itu nanti menyatakan sebagai coulomb. Sedangkan S itu dari kata atau istilah second, yaitu berarti coulomb per second, tidak lain adalah ampere. Jadi sekali lagi, mulai saat ini tidaklah perlu bingung atau terkecoh dengan istilah coulomb per second atau ampere. Itu dua-duanya adalah satuan dari yang namanya kuat arus listrik. Sekali lagi, setelah menonton video ini, kalian jadi paham bahwa yang namanya kuat arus listrik itu adalah besaran yang menyatakan banyaknya muatan yang mengalir. Muatannya di sini adalah muatan listrik, yaitu elektron. Sekali lagi ingat, muatan listrik ada elektron, ada proton, ya, dan juga ada yang lain lagi. Nah, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam hal ini elektron per waktu, yang mana satuannya adalah coulomb per second atau tidak lain adalah ampere. Nah, terus
bagaimana dengan hukum pertama Kirchhoff? Karena yang ini berarti kita sudah selesai terkait dengan kuat arus listrik. Hukum pertama Kirchhoff, ya, ini memang dikhususkan untuk terkait dengan yang namanya arus listrik. Nah, hukumnya sendiri menyatakan atau bunyinya seperti apa? Bahwa yang namanya jumlah arus listrik yang masuk dalam percabangan, ya, titik cabangnya, ya. Nah, nanti yang meninggalkan titik cabang tersebut jumlahnya akan sama. Nah, atau dengan kata lain, misal Pak Yu gambarkan percabangannya seperti ini. Seperti yang Pak Yu gambarkan, ini sebagai titik cabangnya seperti ini, ya. Ada arus yang masuk ke titik cabang ini yang disebut dengan arus A, IA. Terus ada lagi arus yang masuk ke titik cabang ini, Pak Yu sebut dengan IB, arus B. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu arus C atau IC yang masuk ke titik cabang ini. Nah, ini kan masuk semua, masuk ke satu titik cabang. Nah, keluarnya kemana? Keluarnya ke arah kanan ini, yang kita sebut dengan arus D atau ID. Maka sesuai dengan bunyi hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk dalam satu titik cabang percabangan itu jumlahnya akan sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Berarti secara matematis dapat kita tuliskan IA ditambah IB ditambah IC, IA tambah IB tambah IC sama dengan ID. Atau secara umum, ini yang masuk, ini yang keluar. Berarti ruas kiri yang jumlah arus yang masuk, ruas kanan adalah jumlah arus yang keluar. Berarti secara umum boleh Pak Yu tuliskan bahwa yang namanya sigma I masuk atau jumlah atau banyaknya arus yang masuk sebesar atau sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar itu yang meninggalkan titik cabang, sedangkan yang masuk itu sama, istilahnya yang masuk ke titik cabang. Inilah yang disebut dengan persamaan untuk menyatakan hukum pertama Kirchhoff. Jadi setelah menonton video ini, kalian memahami yang namanya kuat arus listrik, mulai dari konsepnya itu apa sebenarnya, kemudian dapat formulasinya, yaitu I sama dengan Q per T, ya kan? Yang satuannya adalah coulomb per second atau ampere, ya. Dan yang sekarang terkait dengan hukum pertama dari Kirchhoff, yaitu tentang arus, yaitu apa? Bahwa jumlah arus listrik yang masuk dalam satu titik percabangan itu besarnya akan sama dengan jumlah arus listrik yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Kalau ada IA, ada IB, ada IC, ada ID, berarti IA ditambah IB ditambah IC sama dengan ID. Ini kalau kita tuliskan secara umum jadinya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi setelah nonton video ini, kalian sudah paham semuanya terkait dengan besaran fisik yang pertama yang masuk dalam topik besar, yaitu listrik dinamis. Jadi tetap tonton terus video-video berikutnya dari channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yu. Dan video ini jika bermanfaat, silakan untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga saja video ini dan juga video-video yang lain dari channel
ngobrol tentang fisika dengan Pak Yo itu bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda-Anda semua, dan bagi teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Thank you semuanya, dan sampai jumpa. Bye-bye.